Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaukiardi, NIM 19110227, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, mata kuliah Kewirausahaan, tentang memotivasi anggota organisasi. Yang pertama yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi itu: upaya, sasaran organisasi, dan kebutuhan. Sedangkan pengertian motivasi menurut beberapa ahli manajemen sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wesley dan Young, motivasi adalah pemberian atau penumbulan motif. Diartikan pula hal atau keadaan menjadi motif. Gray mengartikan motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. T. Handi Handoko mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Henry Shimamura menyebutkan pengertian motivasi menurutnya adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang kehendak. Dari pengertian motivasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukannya sehingga mencapai tujuannya. Yang kedua, tujuan motivasi. Unsur ketiga dari lingkaran motivasi adalah tujuan yang berfungsi untuk memotivasi tingkah laku dan juga menentukan seberapa aktif individu akan bertingkah laku. Pada dasarnya, tingkah laku manusia itu bersifat majemuk. Selain tujuan pokok, ada pula tujuan lain atau tujuan sekunder. Sebagaimana halnya dalam proses belajar instrumental, tujuan sekunder juga diperoleh melalui suatu proses belajar. Akan tetapi berbeda dengan proses belajar instrumental. Seseorang akan secara sengaja mempelajari satu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam terjadinya tujuan sekunder, tidak ada persoalan sengaja atau tidak sengaja. Tujuan ini juga bisa berupa objek yang konkret atau berupa objek yang abstrak. Dan bila tujuan ini bisa diperoleh, kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini juga barangkali hanya untuk sementara, sebab pada saat lain kebutuhan-kebutuhan itu mungkin bisa timbul lagi. C. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. D. Bentuk-bentuk organisasi.
Bentuk organisasi dibedakan berdasarkan strukturnya. Untuk membedakan satu sama lain, berikut beberapa bentuk organisasi yang banyak ditemui, yaitu A. Organisasi garis dan staf. Terdapat dua kelompok orang, yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya, sehingga biasanya pembagian tugas akan lebih terarah dan bukan hanya berasal dari pemimpin tertinggi organisasi. B. Organisasi garis adalah yang paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit. Dengan adanya pimpinan tertinggi, kemudian ada anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Yang C. Organisasi fungsional. Memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petingginya, sehingga anggota yang ada di bawahnya tinggal menerima instruksi, bahkan bisa mendapatkan beberapa instruksi sekaligus. D. Organisasi komite, atau biasa juga disebut dengan panitia, yang diberikan kekuasaan tertentu serta melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi mencapai tujuannya. E. Faktor adanya motivasi dalam organisasi. Ada beberapa faktor adanya motivasi, yaitu 1. Adanya tujuan. Dengan adanya tujuan, visi dan misi yang akan dicapai oleh seseorang tertentu, hal tersebut akan secara alamiah memotivasi individu maupun kelompok yang ada dalam organisasi untuk bersama-sama mencari agar apa yang menjadi tujuan tersebut dapat dicapai demi kemajuan organisasi. 2. Adanya tantangan challenge. Tantangan juga merupakan salah satu faktor yang sangat besar dalam melahirkan motivasi. Hal tersebut disebabkan karena setiap kegiatan organisasi yang akan dilaksanakan terdapat hal-hal yang harus diselesaikan, seperti pencarian dana, ide-ide yang kreatif, kegiatan, dan lain-lain. 3. Adanya tanggung jawab. Dalam organisasi, baik anggota maupun pengurus tentu memiliki tanggung jawab. Anggota organisasi memiliki tanggung jawab bagaimana cara memberikan masukan-masukan agar organisasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Begitu pula pengurus organisasi, mereka memilih tanggung jawab yang lebih besar daripada anggota. Pengurus organisasi harus mencari cara bagaimana agar apa yang telah menjadi program kerja dapat dilaksanakan. Dengan adanya tanggung jawab yang diberikan kepada semua orang yang ada dalam organisasi tertentu, hal tersebut akan semakin memotivasi mereka agar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan. 4. Adanya keharmonisan. Agar keharmonisan dalam organisasi selalu terjaga, maka seseorang harus memotivasi diri agar selalu mencari agar tidak adanya persaingan yang menyebabkan konflik internal organisasi. Maka dari itu, dalam organisasi harus ada